Kemudian tips kalau sholat khusyuk nih sebagai ya sarana kita melatih khusyuk tadi. Jadi tadi kita sudah sepakat ya bahwa sholat ini kan dari jutaan atau ya miliaran maknanya. Salah satu adalah melatih khusyuk tadi. Makanya bayangkan sehari 5 kali yang fardunya. Buat saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang sudah juga sampai sholat sunnahnya dilakukan, berarti kan latihan untuk khusus yang khusyuk ini kan jadi lebih banyak kan. Itu pasti lebih berhasil. Apa sih? Satu, membersihkan diri tentu. Ya, makanya disuruh ya wudu kan gitu. Nah, kemudian memakai pakaian yang bersih dan rapi. Nah, inilah kita latihan juga ya. Saya sering melatih diri untuk mukena itu jangan sebulan pakainya. Udah apek, bau amis dan sebagainya. Ya. Dan saya juga seneng banget kalau mukenanya cantik gitu ya. Buat apa? Buat kita itu. Buat kita untuk kita bisa itu tadi melatih kekhusyuan kita. Ya. Ganti-ganti, ya, kita baju aja ganti-ganti ya. Ya, saya senang sekali kalau di ya sahabat-sahabat memberikan mukena dan saya selalu doa ya Allah ini amal jariahnya buat sahabat-sahabat ya. Kenapa? Karena itu cantik banget mukena-mukena yang bersih dan rapi buat kita yang perempuan ya. Tentu yang laki-laki juga begitu. Ya, jangan juga dipakai kaos untuk tidur juga, untuk olahraga juga. Makanya saya latihan juga untuk melatih anak-anak ya, pakai baju yang sopan yang bersih. Ya Bu. Gitu. Tapi namanya juga anak-anak kan, kadang dia lupa ya, kita ingetin aja. Dan ngingetin juga yang santun juga ngingetinnya. Gak usah yang marah-marah banget, malah anak-anak nanti nggak mau melakukan kalau kita marah-marah. Kemudian suasana tenang dan bersih, makanya gimana cara tempat sholatnya tuh di mana, dibikin cantik lah, bikin bersih, ya. Oke. Nah ini dia, pahami bacaan dalam sholat. Oke, kadang-kadang nih kita harus buka lagi tuh bab sholat, doa iftitah, dibuka lagi, baca lagi, oh ini tuh artinya, oh ini tuh, ulang lagi. Ya. Fokus mata ke tempat sujud, jangan tutup mata, karena kalau tutup mata sering masuk terlalu dalam gelombangnya, masuk kadang-kadang nanti ke teta yang dalam. Nah kalau ke teta yang dalam ilmu teknik yang transaksional analysis in psikoterapi itu, ada bagian-bagian diri kita muncul, memori-memori kita muncul. Jadi pada ngomong ya kalau matanya tertutup, takutnya tetanya dalam. Lain kalau untuk terapi. Kalau terapi memang kita sengaja mau ketemu bagian diri atau memori-memori. Makanya dia mau diajak ngomong, makanya tutup mata. Kalau kita dalam terapi muhasabah ya tutup mata. Tapi kalau untuk sholat ini diharapkan berada di alfa, ya, di alfa atau gelombang alfa. Ya, bagus lagi di gelombang alfa itu yang ukurannya 10 siklus per second. Itu membuka pintu bawah sadar, membentuk ya sambungan di otak, membentuk sambungan di dalam kolbu juga. Ya, makanya supaya seperti itu fokus mata ke tempat sujud. Ya. Dan tentu sebelum sholat selesaikan dulu hadas kecil dan hadas besar sebelum sholat. Ya, ini tipsnya. Kalau ini saja sudah bisa dilakukan, ini sudah bisa kita melatih khusyuk kita ini. Ya, ya. Kemudian levelisasi sholat khusyuk itu ya ini. Ya, kalau kita kan tiga-tiganya harus sampai sini. Kalau anak-anak ya mungkin masih ini ya persiapan, ya siap, ya siapin sajadah, mukena ke atas sarungnya, ya wudu, gerakan, bacaan. Ya, ini 3 level awal ini yang memang dilatih pada saat anak-anak. Kalau kita sudah mengaku diri kita dewasa, ini tambahan lagi nih, pikiran dan perasaan itu. Ya. Pikiran tadi otak kiri dan kanan, perasaan ini yang kolbu. Gitu. Jadi rasakan. Itu juga salah satu makna waktu kita bersedekap itu, ya, itu dekat banget tangan kita di kolbu. Ya, di jantung, dekat banget. Bahkan ada yang sedekap itu, ya, gayanya tangannya itu malah betul-betul di atasnya jantung. Ya, dia cenderung ke kiri. Kenapa? Karena supaya pada saat kita khusyuk dan jantung bekerja dan mengirimkan gelombang itu kerasa. Memang yang sampai level di perasaan itu nggak semua orang. Orang sholat dengan hanya persiapan gerakan bacaan ini banyak. Anak-anak juga gitu.
Tapi buat anak-anak, it's okay itu untuk latihan. Tapi kalau kita sudah mulai dewasa, harus naikkan ke sini. Kalau enggak nanti makanya merugi kita sholat. Karena di dalam sholat ini kan kita berkomunikasi pada Allah. Kan gitu. Ya. Nah ini, jadi ini levelisasi sholat khusyuk ya. Kita tahu ya, kenapa nih pikiran duluan Bu Aisyah? Ya itu tadi kita tahu kan, pikiran kan ada gelombangnya juga kan. Jadi waktu pikiran kita ini ya mengartikan ya surat Al-Fatihah dan sebagainya kan, ini ada gelombang juga. Tapi perasaan kenapa the top one? Kenapa dia di atas? Karena kita sudah belajar juga bahwa ini penelitiannya di Institute of Harvard ya, jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Dan kita sudah belajar dan berulang-ulang perasaan itu salah satu kerjanya jantung, kerjanya kolbu. Kan jantungnya bukan membawa darah aja, Bu Aisyah. Iya, membawa darah aja itu udah dahsyat. Di situ ada magnet karena darah bertumpuk. Ada mineral, ada zat besi di situ, ada cairan di situ, Masya Allah. Ada pertukaran karbon dioksida dengan oksigen di jantung ini, itu keren banget. Dahsyat. Belum lagi itu tadi bahwa ada otaknya di sini. Jadi makanya dia ini 5.000. Dan bahkan ilmuwan-ilmuwan juga yang sekuler ya mengatakan begini, ya jika positive thinking menggunakan tenaga 1 watt, maka positive feeling menggunakan tenaga 5.000 watt. Maka kalau level khusyuk itu sudah sampai bisa ngerasain di jantung dan kebayang bisa membayangkan jantung ini mengeluarkan gelombang, nah itulah insya Allah levelisasi khusyuk itu udah di atas itu di perasaan itu. Dahsyatnya itu 5.000 kali dari pikiran. Nah caranya tadi seperti itu tadi. Ya, yang sudah tadi diminta bahwa kita ya harus bersih, rapi, tenang, ngerti bahasa, dan itu tadi ihsan, membayangkan seolah-olah ya kita berjumpa Allah. Dan pada saat lagi sholat kita pas lagi nggak seperti itu ya, lagi cuman otak kiri saja yang kerja kan kadang-kadang gitu ya. Di Al-Fatihah aja misalnya di 7 ayat itu mungkin di ayat keberapa kita cuman diomongin aja. Tapi sudah dikasih tahu juga di dalam hadis Rasulullah tadi bahwa kalaupun kamu nggak melihat, Allah melihatmu. Ya sudah kita tinggal kembaliin aja lagi. Kembalikan lagi kehusyuan kita latih lagi. Oh iya, astagfirullahaladzim gitu ya. Kita fokus lagi, pakai lagi otak kanan visualisasi. Bayangin lagi, rasakan lagi itu. Jangan mumpung lagi bersedekap kan, rasakan lagi di jantung ini nyala gitu. Ya, karena itu levelisasi khusyuk tadi. Oke. Jadi kita harapkan ini keluar membawa pesan alam semesta. Terutama doa kita ini kita harapkan Allah simpan di Lauh Mahfuz sehingga nanti dikabulkannya one day, baik di dunia maupun di akhir.